Hujan curi kemenangan Quartararo di MotoGP Prancis. Pengamat MotoGP, Carlo Pernat, menilai kemenangan Fabio Quartararo di MotoGP digagalkan oleh hujan yang turun saat hari pertandingan. Quartararo mencatatkan hasil impresif di sesi latihan bebas serta sukses meraih pole position. Namun, kemudian ia hanya sanggup finish di posisi ke-9 di akhir balapan MotoGP Prancis. Menurut Pernat, hal tersebut tak lepas dari faktor hujan yang membuat pembalap harus bertarung di lintasan basah. Seri MotoGP yang terganggu oleh hujan, padahal di atas kertas seharusnya seri ini jadi favorit kuat untuk dimenangkan Yamaha. Siapa yang tidak memprediksi kemenangan Quartararo? Hujan di sisi lain merusak segalanya dan kita akhirnya melihat bahwa Ducati kembali membuktikan mereka memiliki motor terbaik untuk lintasan basah, kata Carlo Pernat. Meski gagal menang di MotoGP Prancis, Quartararo dianggap Pernat masih mempunyai keuntungan. Situasi Quartararo bisa dilihat dari dua sisi. Untung karena setidaknya ia bisa di depan Mir dan Vinales yang jadi saingannya di perburuan gelar juara dunia. Namun juga kerugian karena Dovizioso, meski ia masih bisa bersyukur lantaran Dovizioso tidak sepenuhnya mengambil keuntungan dari situasi yang ada. Setidaknya penampilan Quartararo bisa terbilang baik meski hujan menghancurkan peluangnya, tutup Carlo Pernat. Petrucci sudah tahu dibuang Ducati sejak akhir 2019. Pembalap MotoGP asal Italia, Danilo Petrucci, yakin Ducati memutuskan tidak mempertahankannya sebagai pembalap mereka untuk 2021 sejak akhir musim 2019. Kabar tersebut menghambat motivasi Danilo Petrucci saat memasuki MotoGP 2020. Namun, Danilo Petrucci membuktikan diri dengan menjadi juara balapan MotoGP Prancis yang berlangsung di sirkuit Le Mans pada akhir pekan kemarin. Hasilnya mewakili beberapa penebusan pribadi untuk Petrucci ketika musim 2020 yang tertunda karena tahu dia tidak akan dipertahankan oleh pabrikan Ducati. Ducati awalnya berharap untuk menggunakan putaran awal dari kalender MotoGP 2020 untuk memutuskan antara Petrucci dan Jack Miller. Namun, keputusan akhir datang pada bulan Mei. Ducati mengatakan itu mendasarkan pilihannya pada performa 2019. Pada akhirnya, semua orang harus bergerak. Pertama-tama, saya mengerti ini adalah tahun yang aneh karena kami belum pernah balapan. Tetapi, tidak menyenangkan kehilangan kursi sebelum musim dimulai. Kondisi itu tidak memberi Anda motivasi yang tepat untuk balapan di tim itu pada tahun ini dan saya sudah merasa bahwa saya tidak ada dalam daftar mereka sejak akhir tahun, kata Danilo Petrucci. Petrucci keluar dari Ducati setelah menjalani 2 musim, termasuk 4 tahun bersama Pramac Ducati yang menurutnya menambah frustasi dari perpisahan yang lama. Kisah saya dengan Ducati sangat panjang. Saya harus banyak bertarung dengan pembalap lain untuk mendapatkan kursi itu. Jadi, mungkin orang-orang di Ducati punya ide lain. Saya mengerti itu dan pada akhirnya lebih baik seperti ini. Saya senang bisa menang lagi dan memulihkan feeling yang baik di motor dan bisa membantu saya naik podium pada sisa balapan tahun ini, kata Petrucci. Terlepas dari kurangnya pilihan yang tersedia di grid MotoGP 2021, Petrucci mengatakan bahwa dia senang tim lain mempercayainya yakni kepada KTM yang telah mengontraknya untuk bersaing di Tech3 Racing pada 2021. Untungnya, orang lain mempercayai saya. Yang pasti, saya harus berterima kasih kepada semua tim saya dan orang-orang di rumah yang selalu mempercayai saya dan percaya saya pandai mengendarai motor. Ini adalah bukti saya bisa memenangkan balapan MotoGP. Seperti saya, Alex kehilangan kursi di tim pabrikan sebelum musim dimulai. Dia adalah juara Moto2 dan dia ingin membuktikan bahwa dia sangat cepat pada MotoGP. Pada akhirnya, itu tergantung pada siapa yang ingin menang lebih banyak. Untungnya, dia mulai dari belakang dan saya mulai di barisan depan. Ditambah Dovi membantu saya menghentikannya meskipun itu tidak sengaja, tutup Petrucci. Komentar Joan Mir tampil buruk di MotoGP Prancis.
Pembalap tim Suzuki X-Star, Joan Mir, gagal tampil mentereng saat mentas di balapan MotoGP Prancis 2020. Mengawali race dari posisi ke-14, Mir sudah terlihat kesulitan untuk dapat memperbaiki posisinya di awal balapan. Apalagi Joan Mir sempat melebar jauh dari lintasan di lap awal pada tikungan ketiga karena demi menghindari kecelakaan yang menimpa Valentino Rossi. Gara-gara terlalu melebar, Mir pun semakin sulit untuk dapat memperbaiki posisinya. Alhasil, finish di urutan ke-11 menjadi hasil terbaik yang dapat diraih rider 23 tahun tersebut. Finish di luar 10 besar, itu pun menjadi hasil terburuk yang dicapai Mir sepanjang MotoGP 2020. Sebelumnya, rekan setim Alex Rins tersebut setidaknya mampu finish di posisi 5 besar. Hanya di seri Spanyol dan Republik Ceko saja, Mir gagal menyelesaikan balapan karena mengalami insiden yang membuatnya harus menyudahi race lebih cepat. Tentunya, banyak pihak yang merasa kecewa dengan pencapaian Mir di MotoGP Prancis 2020. Termasuk Mir yang memang mengaku kesulitan untuk dapat mengeluarkan kemampuan terbaiknya di sirkuit Le Mans Prancis. Akan tetapi, Mir merasa sekali-kali tidak apa-apa melakukan kesalahan di balapan MotoGP. Ia pun dapat belajar dari kesalahan tersebut. Satu hal yang pasti, seusai penampilan buruknya itu, ia tak boleh melakukan kesalahan yang sama lagi di balapan selanjutnya. Sebenarnya, tidak masalah seperti ini. Untuk membuat satu balapan buruk jelas diperbolehkan. Tapi yang tidak bisa kami lakukan adalah mengulangi penampilan seperti ini lagi ketika balapan di Aragon, kata Joan Mir. Kondisi Marquez jelang MotoGP Aragon 2020. Jelang MotoGP Aragon 2020, apakah pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, sudah bisa membalap akhir minggu ini? Pertanyaan untuk paruh kedua musim ini yang sudah berjalan dengan baik, mengingat serangkaian balapan MotoGP yang membuat Marc Marquez tidak sabar untuk balapan kembali. Pertanyaan, kapan kita akan melihat Marc Marquez balapan dengan Hondanya? Sebuah pertanyaan yang juga menghantui setiap malam pabrikan asal Tokyo itu. Tenggat waktu sudah lama diharapkan yang sepertinya pas di sirkuit MotoGP Aragon, di mana sirkuit ini bakal menjadi rumah dua ronde dalam sepekan, yaitu tanggal 18 dan 25 Oktober. Tapi menurut berita terbaru, Marc Marquez seharusnya kembali untuk MotoGP Valencia 2020 di bulan November. Marc Marquez bergegas untuk kembali ke kompetisi setelah kecelakaan mengerikan di Jerez. 4 hari sudah cukup lama baginya untuk pulih dari operasi humerus. Tapi kenyataannya semuanya berbeda. Sejak saat itu, dia telah mengasimilasi pelajaran dan meluangkan waktunya untuk istirahat. Tidak diragukan lagi, siapapun senang dengan kinerja saudaranya, Alex Marquez, di Repsol Honda pada MotoGP Prancis 2020. Karena dia telah mampu fight selama beberapa waktu. Menurut sebuah berita, juara MotoGP 8 kali itu belum sepenuhnya pulih dari cedera humerus dan tanggal kembalinya pun ditunda karena takut terjatuh lagi. Meski demikian, Marc Marquez berusaha sekuat tenaga untuk mempercepat waktu pemulihan setelah cedera. Bukti terbaru diberikan oleh dirinya sendiri melalui akun Instagramnya, di mana dia menunjukkan terapi laser khusus yang ia jalani secara berkala. Valentino Rossi akan kesulitan di MotoGP Aragon. Rider Yamaha, Valentino Rossi menatap 2 seri balapan di MotoGP 2020 berikutnya dengan pesimistis. Tapi, The Doctor akan habis-habisan di sisa musim ini. Selepas MotoGP Prancis, balapan berikutnya digelar 2 kali di sirkuit Aragon. 2 seri itu akan bertajuk dengan MotoGP Aragon dan MotoGP Teruel yang dipentaskan. Yamaha sudah lama tak menang di Aragon. Rider Honda, Marc Marquez, mendominasi menjuarai 4 edisi terakhir. Pembalap Yamaha yang terakhir menjadi pemenang di Aragon ada Jorge Lorenzo. Rider Spanyol itu menang pada 2014 dan 2015. Valentino Rossi hanya finish ke-8 dalam 2 balapan terakhir di Aragon. Oleh karena itu, pantas jika rider 41 tahun itu merasa pesimis. Di atas kertas, balapan-balapan itu akan susah untuk saya. Untuk alasan itu, akan penting untuk bisa kompetitif. Itu akan menjadi tantangan. Ada 5 balapan tersisa sampai akhir kejuaraan dunia,
dan saya akan mengerahkan kemampuan terbaik, kata Valentino Rossi. Mengenai balapan MotoGP Prancis, Rossi memberikan pujian untuk Fabio Quartararo. Rider Petronas Yamaha SRT itu finish ke-9. Tambahan 7 angka itu cukup untuk mengukuhkan Quartararo di posisi teratas klasemen MotoGP dengan raihan 115 poin. Saya mesti bilang bahwa Quartararo membalap dengan luar biasa hari ini. Dia tenang, tak melakukan kesalahan dan meraih poin. Dengan Yamaha, kami kesulitan di kondisi ini karena hari ini balapan basah, tapi tak banyak air di aspal. Hal yang sama terjadi pada kami saat kami menggunakan ban slick ketika lembab. Kami kurang traksi, sungguh malang untuk saya dan Yamaha. Kami bisa menjalani balapan luar biasa dengan kondisi lintasan kering, tutup Valentino Rossi. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.